Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Lah ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Oke. Shalom adik-adik, gimana kabarnya di hari Minggu ini? Di hari ini kita kembali lagi bertemu di kebaktian anak HKBP Solo. Meskipun dalam keadaan online, adik-adik harus tetap semangat ya. Nah,
Sebelumnya abang nanya kabar adik-adik tetap dalam keadaan sehat kan? Pasti juga tetap dalam keadaan penuh sukacita walaupun kita terpisah oleh jarak. Pasti kan? Nah, sebelum kita memulai minggu ini dan memulai firman Tuhan pada hari ini, kita coba ambil posisi terbaik kita di kurang lebih beberapa menit ini untuk memberikan diri kita mendengar firman Tuhan. Sebelum itu, kita bersatu dulu dalam doa. Kita berdoa. Kembali kami ucap syukur ya Tuhan buat setiap penyertaan-Mu. Engkau menyertai setiap kehidupan kami, Engkau memberkati setiap langkah kami Tuhan. Tuhan, di sini kami berkumpul walaupun terpisah oleh jarak untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau yang menyertai kami Tuhan, biarkan kami fokus pada firman-Mu Tuhan, dan kiranya melalui firman ini Tuhan kami dapat menjadi berkat bagi orang di sekitar kami. Berkati Tuhan kami agar kami fokus dan memberikan yang terbaik daripada kami untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, firman Tuhan pada minggu ini diambil dari Amsal 4 ayat 10 sampai 20. Sekali lagi diambil dari Amsal 4 ayat 10 sampai 20. Nah, di sini abang akan coba bacakan untuk kita semua. Amsal 4 ayat 10 sampai 20 dimulai dari 10. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Jangan menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantung mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan, mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Ayat terakhir, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Nah, jadi adik-adik, tema kita minggu ini yaitu mendengarkan nasihat dan pengajaran. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, adik-adik masih ingat tidak firman abang yang di tanggal 27 September kemarin yang tentang mendengarkan didikan. Nah, di situ di salah satu penjelasan awal abang menjelaskan bagaimana salah satu cara belajar kita itu yang namanya melalui dengan cara mendengar. Dalam artian di sini mendengar nasihat dan didikan. Nah, apa sih arti mendengar itu? Nah, mendengar itu berarti dia itu menerima dan memperhatikan apa yang dikatakan seseorang. Dalam artian bukan hanya menerima dari dirinya, tapi lebih dari itu dia melaksanakan. Kalau hanya menerima misal masuk telinga kiri tapi keluar dari telinga kiri lagi kan ya sama aja. Dia itu harus menjalankannya juga supaya apa yang dilakukannya itu tidak akan sia-sia. Nah, siapa aja sih yang bisa mendengar? Semua makhluk ciptaan Tuhan, bahkan hewan dan tumbuhan sendiri pun bisa mendengar. Nah, di sini sedangkan arti mendengarkan nasihat itu berarti menerima dan memperhatikan apa yang dikatakan seseorang. Yang diterima ini nasihat. Nasihat yang dimaksud ini adalah firman Tuhan itu sendiri yang ada dalam Alkitab. Nah, sebelum ke situ abang mau ngasih satu perumpamaan. Ada pasti ingat tidak kisah tentang Lot dan istrinya yang disuruh dua malaikat untuk pergi dari kota Sodom yang akan dimusnahkan Allah karena kemurkaan Allah. Nah, kita masih ingat bahwa Lot mengikuti perintah dari malaikat itu untuk keluar dari Sodom, di mana malaikat menyuruh agar tidak berpaling atau menoleh ke belakang saat keluar dari Sodom. Lot mengikuti apa perkataan dari si malaikat, tapi berbeda dengan istrinya yang justru menoleh ke belakang, dan apa akibatnya? Istri Lot menjadi tiang garam. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana si Lot itu mendengarkan yang namanya nasihat baik, berbeda dengan istrinya itu yang tidak mendengarkan nasihat itu. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa dalam hidup ini juga ada dua jalan, yaitu jalan yang benar dan jalan yang jahat.
Nah, jalan yang benar ini ialah jalan yang diikutin si Lot tadi, sedangkan yang salah itu yang diikutin oleh si istri Lot tadi. Nah, di sini Abang mencoba jelaskan perbedaan dari jalan orang benar dan jalan orang fasik, orang jahat, jalan yang salah. Nah, kita bisa lihat jalan orang benar ialah jalan yang bisa memberikan hasil bahwa kita akan mendapatkan panjang usia, lanjut umur. Itu jelas tertulis di ayat 10 yang mengatakan supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Nah, jalan orang benar sendiri juga saat berjalan tidak akan terhambat dan saat berlari tidak akan tersandung. Kita bisa lihat bahwa saat si Lot tadi mendengarkan perintah dari malaikat tadi, dia bisa berhasil keluar dari Sodom dan dia bisa selamat dari kemurkaan Allah. Nah, jalan orang benar ini harus selalu dipelihara karena ini adalah pegangan hidup bagi semua orang. Kita bisa lihat karena dia mendengarkan ini, dia bisa jadi hidup dan selamat. Nah, kita coba lihat perbedaannya dengan jalan hidup orang fasik atau jalan hidup orang jahat. Di sini dia itu jalan hidup orang fasik itu orang yang hanya melakukannya itu atas kehendak sendiri, atas kemauan sendiri, dalam artian dia hanya memakai egonya sendiri. Dia hanya memuaskan diri sendiri tanpa peduli bertentangan atau tidak dengan kehendak Tuhan. Akibatnya bagaimana? Dia tidak akan pernah merasa puas. Dia akan pasti merencanakan hal jahat setiap harinya, hidup dalam ketakutan karena banyak kejahatan yang dilakukannya. Nah, kita bisa lihat bagaimana si istri Lot tadi, yang dia itu melakukan atas kehendaknya sendiri. Dia itu tidak rela keluar dari Sodom karena dia masih meninggalkan harta-hartanya. Tapi apa akibatnya? Dia itu tidak selamat pada akhirnya, berbeda dengan si Lot tadi. Nah, kita juga bisa mengumpamakan perbedaan jalan orang benar tadi dengan jalan orang fasik tadi itu seperti ini. Yang pertama, jalan orang benar itu bisa kita umpamakan seperti fajar pagi hari yang semakin siang semakin terang dia, semakin bertambahnya terang, bahkan semakin indah dan disukain banyak orang. Berbeda dengan jalan orang fasik tadi itu, mereka berjalan seperti dalam yang namanya kegelapan. Tahu kan kalau misalnya kegelapan kita tidak bisa melihat apa-apa. Akibatnya apa? Dia bisa tersandung, tapi dia tidak tahu apa yang menyebabkan dia tersandung karena dia tidak bisa melihat apa-apa lagi dalam kegelapan itu. Nah, begitu juga dalam hidup kita ini. Ada banyak sekali tawaran, godaan, cobaan, tapi sebagian besar itu mengarahkan kita kepada hal yang salah. Misal nih, adik-adik pasti sekarang masih dalam pembelajaran kelas online. Nah, saat ada di kelas online, pasti ada cobaan lebih mendengarkan pembelajaran dari guru atau lebih fokus pada untuk bermain HP. Nah, sekarang ada berada di posisi yang mana? Orang yang fokus pada pembelajaran dari guru atau fokus pada HP, bermain game. Nah, di sini kita ditantang untuk melihat yang mana sebenarnya yang baik untuk diri kita. Nah, kalau misalnya kita sebagai orang yang beriman dan orang yang mau menerima didikan, pasti kita lebih memilih untuk mendengarkan dari guru, dari siapapun yang mengajar di kelas online itu. Kita harus menyingkirkan ego kita untuk tidak bermain HP. Kalau bisa, HP kita jauhkan sejauh mungkin selama itu masih kelas pembelajaran online. Nah, bagaimana sih caranya supaya kita tidak bingung, tidak tersesat di dalam persimpangan tadi, di dalam memilih mana sih yang baik, mana sih yang jahat? Ya, kembali ke tadi, kita yang punya namanya satu pegangan hidup yang pasti, yaitu firman Tuhan. Kenapa sih firman Tuhan? Karena di Alkitab sendiri, di Mazmur 119 ayat 105, dan juga ini juga lagu yang sering kita nyanyikan, dikatakan bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sudah jelas, dengan kita berpegang pada firman Tuhan ini, apapun yang terjadi di depan kita saat ada persimpangan, saat ada kita dalam kegelapan sendiri pun, kalau kita berpegang pada firman Tuhan, kita sudah pasti bisa berjalan, bahkan bisa berlari dengan jalan yang benar tadi. Nah, dengan firman Tuhan ini juga kita pasti juga akan dituntun ke jalan yang benar.
Dan melalui firman Tuhan ini kita dituntut bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang mendengarkan nasihat, pribadi yang mau mendengarkan didikan, pribadi yang mau mendengarkan pengajaran, lebih lagi pribadi yang bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, ada ingat nggak satu lagu yang tentang dua jalan, yaitu lagu Di Dalam Dunia Ada Dua Jalan, lebar dan sempit, mana yang kau pilih? Yang lebar api jiwamu mati, tapi yang sempit hidup berseri, hidup berglori. Nah, di sini kita lihat meskipun jalan itu sempit, tapi itu yang memberikan kita keselamatan. Melalui firman ini juga kita diajak untuk meyakinkan diri kita bahwa jalan Tuhan memang bukanlah yang termudah dan yang tercepat, tapi kita harus bisa meyakinkan bahwa jalan Tuhan pasti yang terbaik. Meskipun itu sempit, pasti itu yang terbaik. Daripada lebar tapi itu membawa kita ke jurang, ke jalan yang salah, lebih bagus kita memilih jalan yang sempit tapi kita sudah jelas arah kemana. Tapi tetap kita ingat dalam berjalan itu kita tetap memegang yang namanya firman Tuhan. Sekali lagi Abang menekankan di sini kita harus meyakinkan diri kita bahwa jalan Tuhan memang bukan yang termudah dan tercepat, tapi jalan Tuhan adalah yang terbaik. Oke? Adik-adik, Abang berharap dari di sini adik-adik bisa paham. Di sini adik-adik kalau misalnya ada dua pilihan yang membuat adik-adik bingung, adik-adik bisa memilih yang mana yang benar dengan berpegang pada firman Tuhan tadi. Oke? Sekian untuk firman Abang hari ini. Kiranya adik-adik tetap jaga kesehatan, jaga jarak, rajin belajar, dan selalu bersukacita. Amin. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan, jikalau Engkau masih menyertai kami di pembelajaran sekolah minggu online kami Tuhan. Tuhan, melalui firman ini kami diajarkan Tuhan bagaimana kami dituntut Tuhan untuk menjadi anak yang mau menerima didikan, anak yang mau menerima pengajaran. Melalui firman Tuhan juga kami semakin dikuatkan Tuhan untuk berpegang teguh pada firman-Mu dalam memilih jalan yang baik dan jalan yang benar. Dan kiranya melalui ini juga Tuhan, ajar kami Tuhan untuk selalu teguh, ajar kami Tuhan untuk selalu berpegang selalu pada firman-Mu. Terlebih Tuhan, kami juga melalui firman ini dapat menjadi orang-orang yang menjadi berkat bagi sekitar kami. Berkati Tuhan kami, berkati setiap kesehatan kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, dimanapun kami berada Tuhan. Engkau yang pimpin kami, Engkau yang menjaga kami. Ini Tuhan dan permohonan kami, terlebih kami mengaku bersetiap dosa dan kesalahan kami. Engkau yang ampuni kami agar kami layak sebenar nama-Mu. Terimalah Tuhan doa dan permohonan kami ini yang kami sampaikan melalui perantara anak Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik, shalom. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku,